Jadi di sini saya akan menerangkan suatu aplikasi yaitu yang berjudul tutorial buat web service IoT. Langsung kita masuk saja ke materinya. Di sini ada dua materi yang akan disampaikan, yaitu materi mengenai database dan juga web service itu sendiri. Pertama, sebelum masuk ke web service, kita akan membahas apa itu database gitu ya. Karena nantinya di web service kita akan menggunakan database untuk menyimpan data-data yang kita gunakan, yang akan kita simpan gitu. Nah, jadi apa sih itu database? Secara sederhana, database atau basis data dapat diartikan sebagai tempat berkumpulnya data atau tempat menyimpan data. Nah, jadi nama lain bahasa database itu kalau kita Indonesiakan itu basis data sering disebutnya ya. Nah, kemudian data apa aja sih yang dapat disimpan? Macam-macam semuanya. Misalkan pada suatu sekolahan gitu ya. Suatu sekolahan punya sebuah database. Isinya tuh apa? Isinya data-data mahasiswa. Data mahasiswa itu ada nama, mungkin ininya, nomor induknya, seperti itu. Kemudian ada di kelas apa, kelas berapa. Nah, itu. Jadi database itu merupakan sekumpulan data. Gitu. Database itu dapat berbentuk digital dan juga berbentuk fisik ya. Ya kalau berbentuk fisik biasanya kayak pengarsipan gitu, pakai kertas-kertas. Nah, dibuat digital itu supaya lebih mudah. Nah, ini ada beberapa poin di sini. Database digunakan supaya data dapat lebih mudah diakses gitu ya. Kemudian database dapat mempermudah dan mempercepat pengolahan data. Diperlukan sebuah DBMS, Database Management System, untuk mengolah database. Database dapat mencegah duplikasi data dan menjaga keamanan data. Nah, gini, jadi yang terakhir, kita bahas yang terakhir. Database dapat mencegah duplikasi data. Duplikasi data itu apa sih? Jadi duplikasi data adalah terdapat dua data yang sama pada satu database gitu. Nah, kenapa harus dicegah duplikasi data ini? Karena ini memenuhi tempat gitu. Jadi data ini sebenarnya sama, semuanya sama. Kayak contoh, misalnya data mahasiswa. Contoh namanya Raihan, tinggi 170 misalkan gitu ya. Nah, terus pas dilihat lagi di bawahnya, oh kok datanya sama, padahal data yang tadi dapat digunakan. Nah, dengan menggunakan database, duplikasi data itu dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan gitu ya. Sehingga dapat menghemat penggunaan tempat, bandwidth, dan segala macam gitu ya. Keamanannya pun juga dapat dengan ditambahkannya sistem pengaman seperti password mungkin seperti itu ya. Kemudian poin kedua, dapat mempermudah dan mempercepat pengolahan. Nah, ini salah satu tujuan dari digitalisasi data. Jadi database dalam bentuk digital itu dapat mempermudah gitu dan mempercepat karena sudah dikelola oleh sistem sendiri. Contoh kita kayak di Google aja, kayak di Google contohnya, kita nge-search sesuatu gitu, nge-search sesuatu keluar. Nah, itu kan kita nggak perlu nyari satu-satu. Misalkan kita ada sebuah rak, isinya kertas semua, kita nyari satu-satu. Nah, itu kan lama. Jadi dengan menggunakan database secara digital itu dapat mempermudah dan mempercepat pengolahan data. Kemudian komponen database. Nah, database itu ada komponen-komponen ya. Pertama ada database, yaitu database sendiri, komponen terbesar pada database. Kemudian di dalam database ada yang namanya table. Setiap database memiliki table masing-masing. Table ini menyimpan data sesuai dengan kategorinya. Tabel pada database dapat berelasi dengan table lainnya. Berelasi ini berhubungan, maksudnya kumpulan dari table akan membentuk sebuah database. Nah, jadi kita beri misalkan. Tadi kita balik lagi ke sekolah, itu suatu sekolah mempunyai database, misalkan namanya database sekolah SD misalkan, database sekolah SD ya. Kita kasih nama database sekolah SD. Kemudian di dalam database ada namanya table. Di dalam database ini terdapat dua table misalkan. Table guru dan table siswa. Table guru berisi data-data guru, table siswa berisi data-data siswa. Nah, oke. Kemudian di dalam table itu ada yang namanya field. Field merupakan kolom dari table. Field dapat memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti tipe datanya, panjang datanya. Field juga dapat diberikan key yang berfungsi sebagai kunci ketika mengolah data gitu. Jadi tadi terdapat dua table ya, table mahasiswa, table guru. Sekarang di dalam table ini ada yang namanya field. Jadi kayak kolom-kolom gitu. Kayak apa sih misalkan field itu? Field itu misalkan tadi tabel mahasiswa. Kita balik ke tabel mahasiswa. Di dalam tabel mahasiswa ada nama mahasiswa. Kemudian nomor induk mahasiswa. Kemudian misalnya ada tinggi mahasiswa. Ada usia mahasiswa. Siswa gitu. Kayak gitu contohnya ya. Jadi field itu kayak penjelasan lebih lanjut gitu ya. Kayak kolom-kolom gitu. Nah, kemudian field juga dapat diberikan key yang berfungsi sebagai kunci. Jadi key ini contohnya kayak primary key.
Nomor induk siswa itu berbeda-beda setiap siswa. Nah, ini dapat dijadikan key karena merupakan sebuah data yang unik gitu. Nggak ada nomor induk siswa yang sama antara satu dan yang lainnya. Oh, kalau misalkan nama itu ya, tidak bisa dijadikan key. Kenapa? Karena biasanya ada nama siswa yang sama. Contoh, Muhammad Raihan misalkan suatu siswa namanya Muhammad Raihan. Masuk siswa baru namanya Muhammad Rehan. Nah, kalau ini jadi key, jadi primary key, itu nggak bisa karena namanya sama-sama Muhammad Rehan. Nanti ketika dicari sebuah data, Muhammad Rehan. Oh, yang keluar datanya 2. Tapi ketika kita menggunakan nomor induk, misalkan nomor induk sebagai primary key, itu bisa. Karena nomor induk itu unik setiap siswa. Jadi contoh, nomor induknya siswa pertama 111, siswa kedua 112. Nah, itu kan seterusnya berubah terus. Nggak balik lagi ke awal kayak gitu. Kemudian di dalam field itu ada record. Record merupakan data pada field. Nah ini, tadi kan ada fieldnya, ada nama mahasiswa, usia siswa, gitu-gitu ya. Nah, record ini isi dari field tersebut. Misalkan namanya Rehan. Nah, itu disebut record. Namanya Rehan, umurnya 22 misalkan. Nah, itu namanya record, kayak gitu. Kemudian ada operasi dasar database. Pertama, ada create database untuk membuat database baru, drop database, menghapus database, create table, membuat table baru, drop table, menghapus table, insert, menambahkan record baru, retrieve atau search, mencari atau mengambil data dalam database, update, mengubah atau memperbaharui data dalam kemudian delete, menghapus data dari database. Yang perlu kalian perhatikan gini, dalam database itu, jadi ketika menghapus, istilahnya itu drop. Contoh di sini drop database, menghapus database. Kemudian drop table, menghapus table. Tapi ada satu penentuan, ketika sudah masuk ke record, nah namanya berubah jadi delete. Delete, menghapus data dari database gitu. Jadi istilah drop ini sama seperti delete gitu ya. Kalau ini seperti kita hanya membuat database sederhana. Jadi di sini saya menggunakan sebuah aplikasi yang namanya XMPP. Ini aplikasinya gratis, bisa digunakan pada sistem operasi apapun, tapi contoh di sini saya menggunakannya pada Windows 10 gitu ya. Bisa pada Linux, Mac OS, itu bisa. Jadi silakan kalian download dan install XMPP ini. Kemudian setelah kalian install, kalian pasang pada perangkat yang kalian gunakan, kalian harus menjalankan aplikasi XMPP ini. Caranya begini. Pertama kita buka dulu aplikasinya. Di sini saya sudah jalan. Saya contohkan dari baru terbuka ya, dari stop. Nah, untuk membuat sebuah database, kita perlu mengaktifkan 2, yaitu Apache dan juga MySQL. Aktifkan Apache-nya dan juga MySQL-nya. Kemudian untuk masuk, di sini perhatikan, buka menu PHP MyAdmin melalui XMPP. Nah, PHP MyAdmin ini adalah menu dari MySQL. Kita klik admin. Ada bagian MySQL. Bukan pada Apache, tapi pada MySQL. Baik, akan terbuka PHP MyAdmin. Kita tunggu. Nah, jadi di PHP MyAdmin ini adalah sebuah GUI, sebuah tampilan untuk mengolah database. Jadi fungsinya adalah untuk mempermudah pengolahan database. Pada bagian sebelah kiri, ini adalah semua database yang terdapat kalian, yang sudah kalian buat, ada di sebelah kiri ini. Contoh semua database yang sudah saya buat, saya masukkan ke file DB ini. Perhatikan, ada banyak. Nah, bagaimana sih cara membuat sebuah database baru? Perhatikan. Pada bagian kiri ini, ada tombol new di sini. Kita klik. Ini untuk membuat sebuah database baru. Kemudian kita berikan nama database-nya. Misalkan DB sekolah. DB sekolah. Misalkan kita beri nama database-nya DB sekolah. Kemudian klik create di sini. Klik create. Baik. Perhatikan di sebelah kiri, DB sekolah sudah terdapat di sini, yang berarti database sudah dibuat. Kemudian tadi, komponen database. Di dalam database ada yang namanya table. Perhatikan di sini create table. Nah, ini untuk membuat table. Number of column ini digunakan dalam table ini ada beberapa kolom tadi, field. Jadi kalau kita isi 4, berarti ada 4 field. Itu, misalkan 4 field ini kita isi. Field pertama isinya nama. Field kedua nama kita isi misalnya nomor induk. Field ketiga kita isi usia. Field keempat misalkan isi tinggi badan. Nah, ini contohnya. Jadi di sini saya kasih contoh 4 saja. Kita kasih contoh 4, kemudian kita buat table namanya table mahasiswa. TB mahasiswa. Oh, kalian perhatikan tadi ketika membuat database dan juga table,
ini saya beri DB kemudian underscore, ini tidak harus begitu ya, tidak harus begitu, tapi ini saya hanya memberikan supaya lebih jelas kalau ini tuh nama sebuah database, jadi saya beri imbuhan depan DB seperti itu. Nah, sama seperti table saya beri imbuhan TB. Jadi seperti ini tidak harus, bisa juga namanya langsung nama mahasiswa gitu. Tapi ini hanya kebiasaan saja seperti itu. Kemudian kita beri fieldnya 4, kemudian kita lanjut. Kita kata ngobrol. Nah, ini belum terbuat, tabelnya belum terbuat. Tetapi kita harus memberikan nama-nama fieldnya. Nama-nama fieldnya terlebih. Misalnya field pertama nomor induk. Nomor induk. Kemudian field kedua nama siswa. Nama siswa. Kemudian usia. Kemudian tinggi badan. Nah, kemudian yang kedua ini adalah tipe data yang digunakan. Misalkan nomor induk yang kita gunakan semuanya adalah angka. Yang berarti kita bisa mengaturnya menjadi integer. Nama siswa bisa kita atur menjadi varchar. Kemudian usia berupa angka, kita atur lagi integer. Kemudian tinggi badan berupa angka dan juga huruf, kita set varchar. Tinggi badan misalkan 178 cm, seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian setelah ini adalah panjang dari tipe data tersebut. Jika tidak diisi, ini akan mengacu pada defaultnya. Ada defaultnya masing-masing. Contoh pada integer defaultnya 11. Jadi seperti itu. Ini bisa tidak isi, tapi misalkan kita isi. Untuk varchar kita beri panjang 255. Supaya bisa memberikan nama yang panjang. Seperti itu. Kemudian, kita akan mengatur primary key-nya apa. Primary key-nya apa gitu. Jadi di sini field nomor induk yang akan kita gunakan sebagai primary key. Kalian bisa atur ini di index, kemudian primary, kemudian kita tekan go. Nah, ini kita sudah mengatur nomor induk menjadi primary. Kemudian, setelah semuanya selesai, itu kita klik save. Ketika kita klik save, nah baru tabel mahasiswa ini terbuat. Gitu. Jadi baru sekarang ini tabel mahasiswa terbuat beserta field-fieldnya yang sudah kita berikan tadi. Terdapat 4 field di sini ya, nomor induk, nama siswa, usia, beserta tinggi badan gitu. Jadi ketika kita klik database sekolahnya, kita akan lihat tabel ini, daftar tabel yang ada di dalamnya yaitu tabel mahasiswa. Jadi kita cuma membuat satu tabel ya, seperti itu. Nah, misalkan kita ingin memasukkan sebuah data ke dalam tabel ini atau record ke dalam tabel mahasiswa. Kita bisa menggunakan, pertama kita masuk dulu ke tabel ya, kemudian kita bisa menggunakan tabel insert di sini, tabel insert. Nah, ini untuk mengisi datanya. Contoh tadi, nomor induknya misalkan 111, kemudian nama siswanya misalkan kita beri nama Raihan, kemudian usianya 22, tinggi badan 170, misalkan begitu ya. Nah, kemudian setelah datanya diisi, kita tekan go. Nah, satu row inserted di sini. Berarti data telah berhasil dimasukkan. Coba kita lihat kembali di tabel mahasiswa. Nah, datanya sudah ada. Hanya ada satu data karena tadi kita hanya memasukkan satu data di sini. Nomor induknya 111, nama siswanya Raihan, usianya 22, dan tinggi badannya 170. Sama, sesuai dengan data yang tadi kita masukkan. Kita lanjutkan dulu materinya. Ini mengolah database. Oh ya, import dan export database. Jadi ketika kita sudah membuat sebuah database, misalkan database ini ingin digunakan pada perangkat yang lain atau ingin dibuat backup-nya, untuk dibuat backup-nya, atau kita membuat sebuah template database misalkan gitu ya, membuat sebuah template, sehingga tidak perlu membuat lagi, kita bisa mengekspor database yang telah kita buat. Pertama kita klik dulu database-nya, kemudian kita bisa ke tab export. Tab export di sini. Nah, kemudian untuk mengekspor tinggal kita tekan go di sini. Nah, kalian perhatikan, DB sekolah langsung di-download berbentuk format SQL di sini. Kemudian, untuk menggunakan database yang telah diekspor ini, untuk memasukkannya kembali, kita bisa ke import. Kita ke tab import di sini, nah kemudian kita choose file. Nah, kemudian kita pilih di mana data yang telah kita buat tadi, seperti itu ya. Jadi, export import database. Jadi, ketika misalkan sudah membuat database dengan tabel yang banyak dan field yang banyak juga gitu kan, dengan relasi-relasi antar tabelnya gitu. Nah, ketika kita misalkan kalian pindah perangkat gitu atau pengen dibuat sebuah backup-nya, jadi kalian nggak perlu membuat lagi dari ulang, tapi bisa diekspor dan juga diimport.
begitu. Kita lanjutkan materinya. Nah, kemudian ada yang namanya MySQL query. Nah, jadi MySQL ini adalah sebuah DBMS. Tadi kan untuk mengolah sebuah database kita dibutuhkan DBMS. Jadi MySQL ini adalah salah satu dari banyak DBMS. Jadi di sini kita menggunakan DBMS MySQL. Query digunakan untuk melakukan request pada database seperti meminta data, memasukkan data, dan lain-lain. Tadi untuk membuat sebuah database, membuat table, kemudian mengisi data, membuat field-field dalam table, itu kita menggunakan tampilan, menggunakan GUI gitu kan. Jadi mudah. Nah, tapi ada yang namanya query. Jadi query ini seperti sebuah baris perintah yang digunakan untuk mengolah database. Contoh di sini. Untuk membuat database, kita bisa menggunakan create database, nama database, gitu ya. Nama database ini diganti dengan nama database yang ingin kalian buat. Kemudian untuk melihat sebuah database yang telah dibuat, kita bisa menggunakan show database. Jadi pertama, kapan sih kita menggunakan query ini gitu? Misalkan kita membuat sebuah program. Nah, kita membuat sebuah program untuk membuat database secara otomatis misalkan gitu ya. Nah, jadi query ini digunakan dalam program tersebut gitu. Kita masukkan ke dalam program. Misal kita menggunakan Python gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan query ini tanpa harus menggunakan grafik GUI tadi gitu. Tanpa menggunakan tampilan tadi, menggunakan MySQL query. Kemudian banyak di sini perintahnya, seperti membuat table dan field, menggunakan create table, kemudian nama tablenya, beserta field-field yang akan dibuat. Kemudian menampilkan table menggunakan show table, menampilkan field menggunakan show column from nama table. Jadi tadi nama table apa gitu. Kemudian memasukkan record, nah ini yang banyak digunakan. Masukkan record, insert into, kemudian nama tablenya. Kita ingin memasukkan ke nama tablenya, kemudian fieldnya apa saja, dan value-nya. Value-nya ini data apa yang ingin dimasukkan gitu. Nanti akan dicontohkan langsung dalam programnya ketika kita membuat web service. Kemudian melihat semua record ini maksudnya tadi dalam tabel siswa yang sudah dibuat itu ada isinya kan. Tadi isinya nama saya. Nah, ini untuk menampilkan isinya itu menggunakan select bintang from nama table. Bintang ini maksudnya adalah semua. Jadi select bintang itu dapat diartikan ambil semua data dari tabel siswa misalkan gitu. Kemudian melihat record dengan kondisi. Bedanya dengan yang atas tadi adalah misalkan saya ingin menampilkan data yang namanya Raihan saja. Nah, kita bisa memberikan sebuah perintah yaitu where nama sama dengan Raihan, misalkan gitu. Maaf. Kemudian mengubah record. Mau mengubah record ini tadi ada data dalam database, ini kita rubah datanya. Kita rubah, bukan membuat data baru, tapi merubah data ya. Jadi data yang sudah ada dirubah. Menggunakan update, nama tabelnya apa, kemudian field-nya apa yang ingin dirubah, kemudian ini data lamanya, kemudian dirubah ke data baru, kemudian where ini sama seperti tadi, data mana yang ingin dirubah, seperti itu. Kemudian kita bisa menghapus record-nya menggunakan delete from nama tabelnya, dan data mana yang ingin dihapus menggunakan where juga, menghapus table dengan drop nama tabelnya, kemudian menghapus database, drop database, nama database. Seperti itu query-query dari MySQL. Lebih banyak lagi sebenarnya query ini, hanya query-query dasar saja. Ada seperti query untuk menggabungkan table dengan join, seperti itu ya. Jadi ada lebih banyak query, ini hanya query-query dasar yang ditunjukkan di sini. Ini ada sedikit catatan, jika menggunakan query melalui MySQL monitor seperti dari CMD, setiap query perlu diakhiri dengan semikolon. Nah, kalian perhatikan tadi perintah-perintah di sini tidak menggunakan semikolon atau titik koma di sini ya. Nah, tapi ketika menggunakan MySQL query dari CMD gitu, itu harus menggunakan titik koma di akhirnya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke materi utama, yaitu materi web service. Pertama kita ketahui dulu apa itu web service. Web service adalah sebuah aplikasi berbasis client server yang berfungsi sebagai media pertukaran data antara aplikasi satu dengan aplikasi lainnya melalui suatu jaringan. Ada beberapa poin di sini. Web service menggunakan model client server. Jadi ada client, pengguna, dan juga ada server yang bertugas menyediakan data, menyimpan data, seperti itu ya. Jadi ada dua pelaku di sini, ada klien, ada juga server. Klien ini bisa banyak, satu server bisa banyak klien. Contoh, kita mempunyai sebuah server gitu. Sebuah server, kan kliennya bisa ada banyak. Misalkan, seperti sekolah mempunyai server,
siswanya ada banyak, semua siswa bisa mengakses server itu. Nah, itu disebut klien gitu ya. Kemudian web service dapat melakukan pertukaran data pada perangkat yang berbeda. Contoh, servernya kita taruh di komputer. Kemudian kliennya ada pada smartphone. Itu bisa menggunakan web service. Kemudian contoh lain lagi pada IoT misalkan. Servernya pada komputer, kita menggunakan ESP atau Arduino untuk mengaksesnya. Nah, itu bisa sebagai kliennya gitu. Kemudian web service dapat melakukan pertukaran data pada bahasa pemrograman yang berbeda. Contoh, servernya dibuat pada pemrograman Java, kliennya dibuat pada pemrograman Python. Itu bisa. Jadi nggak harus dengan bahasa pemrograman yang sama, bisa yang berbeda. Seperti contoh, pada ESP misalkan ESP32 bahasa pemrogramannya adalah C. Nah, di sini saya servernya menggunakan Python. Itu kan beda bahasa pemrograman, tapi tetap bisa melakukan pertukaran data. Kemudian web service dapat mengirim data dalam ukuran kecil maupun besar. Data kecil kayak data mungkin dokumen, data tulisan, data besar seperti data video, gambar, seperti itu. Kemudian implementasi web service cukup mudah. Kemudian ada yang namanya REST web service. Ini merupakan salah satu tipe dari web service. Jadi ada dua tipe web service yang umum, yaitu SOAP web service dan REST web service. Di sini kita akan menggunakan REST web service. REST, Representational State Transfer. Web service adalah web service yang menggunakan protokol HTTP atau HTTPS, Hypertext Transfer Protocol, untuk melakukan komunikasi data. Jadi protokol komunikasi itu ada berbagai macam ya. Ada seperti contohnya MQTT. Nah, di sini web service itu menggunakan HTTP atau HTTPS gitu ya. Bedanya HTTPS adalah secure, lebih aman dibandingkan HTTP. Kemudian ini ada beberapa poin. REST menggunakan HTTP. REST mudah diimplementasikan dibandingkan SOAP. Pada REST, setiap data disebut dengan resource. Nah, gini. Tadi data mahasiswa itu disebut resource. Data guru itu disebut resource. Jadi, jika nanti ada istilah resource, itu adalah data. Contoh, memasukkan resource ke dalam database. Nah, itu yang dimaksud adalah memasukkan data ke dalam database. Jadi, istilah resource itu adalah data gitu. Data yang bisa kita ambil, data yang baru dibuat, data yang diubah. Nah, itu resource gitu. Kemudian menggunakan API, Application Programming Interface, untuk menggunakan service. Nah, kemudian ada metode HTTP. Tadi kita menggunakan protokol HTTP atau HTTPS pada web service ya. Nah, HTTP itu ada metodenya sendiri. Jadi ada 4 metode HTTP di sini. Get untuk meminta resource. Ingat tadi resource itu adalah data. Jadi ketika kita menggunakan get, resource itu hanya bersifat read only gitu, untuk mendapatkan data saja. Kemudian post untuk membuat atau memasukkan resource baru. Put untuk mengubah atau memperbaharui resource yang sudah ada, seperti update ini kurang lebih, tapi namanya put kalau pada HTTP. Kemudian delete untuk menghapus resource. Gitu. Kemudian API tadi, untuk mengakses sebuah service kita memerlukan sebuah API. Apa sih API itu? API, Application Programming Interface. Pada web service digunakan untuk mengidentifikasi atau mengakses suatu resource. Kita lihat dulu strukturnya, Jadi struktur pertama ada base URI-nya. URI-nya, Uniform Resource Identifier, digunakan untuk mengidentifikasi sumber data. Contoh URI seperti http api.example.com. Ini sebenarnya seperti alamat web gitu. Contoh www.google.com. Nah, itu merupakan URI gitu. Kemudian kedua ada resource modeling. Resource modeling ini seperti alamat yang lebih dalam lagi. Representasi dari data disebut resource modeling ditandakan dengan tanda slash pada URI seperti berikut. Tadi kan URI-nya misalkan api.example.com. Kemudian kita tambahkan slash lagi di sini resource modeling. Ini seperti lokasi datanya di mana gitu ya. Misalkan alamatnya api.example.com. Kemudian datanya ada di slash mahasiswa. Nah, berarti untuk mengaksesnya kita harus slash mahasiswa. Kemudian misalkan lebih dalam lagi. Datanya ada di dalam mahasiswa, kemudian umur. Nah, berarti slash mahasiswa slash umur. Jadi seperti itu resource modeling. Kemudian query design atau parameter yang digunakan dilambangkan dengan tanda tanya, bertujuan untuk memberikan parameter untuk mengakses resource yang unik seperti. Nah, ini contoh dari parameternya, mulai dari tanda panah di sini. Parameter ini untuk apa sih? Misalkan gini, kita ingin mengakses sebuah resource yang namanya Raihan misalkan tadi. Nah, berarti
di akhir sini kita berikan sebuah parameter. Misalkan nama sama dengan Rayhan, tapi ada tapinya di sini. Parameter ini baru bisa digunakan ketika pada servisnya memang dibuat untuk parameter gitu. Jadi ketika servisnya tidak mengizinkan untuk menggunakan parameter, bagaimanapun itu parameter tidak akan bisa digunakan gitu. Jadi contoh saya nambahin parameter macam-macam di sini ya. Misalnya nama Rayhan umur 21. Tapi di servisnya itu nggak mengizinkan untuk menggunakan parameter itu, nggak dibuat gitu. Nah, berarti parameter ini nggak bisa digunakan. Jadi nggak bisa sembarangan juga ngasih parameter pada API ini, begitu ya. Kemudian, ini langsung kita masuk ke implementasi web service. Menggunakan web service untuk mengirim hasil pembacaan sensor LDR berupa intensitas cahaya dan memberikan perintah untuk menyalakan dan mematikan lampu LED dengan microcontroller ESP32 atau 8266. Nah, jadi di sini kita akan mencoba mengimplementasikan sebuah web service. Kita di sini menggunakan ESP32 atau 8266 bisa juga, tapi contoh di sini menggunakan ESP32. Jadi ada sebuah sensor LDR untuk membaca intensitas cahaya. Nah, setelah dibaca, kemudian ESP32 akan mengakses sebuah server. Kemudian data itu dikirim dan disimpan dalam database. Kemudian data intensitas cahaya itu akan diakses kembali oleh klien yang lain. Di sini kliennya halaman web gitu, halaman web untuk ditampilkan pada halaman web hasil intensitas cahaya tadi. Kemudian dari halaman web itu dapat memberikan perintah untuk menyalakan atau mematikan sebuah lampu LED. Jadi pada ESP32 ini terdapat lampu LED. Kita bisa menyalakan dan mematikan gitu. Nah, kemudian perintah dikirim dan disimpan dalam database. Setelah disimpan, kemudian akan diakses oleh ESP32 untuk dibaca perintahnya dan menyalakan atau mematikan lampu LED. Jadi seperti itu yang akan kita buat ya. Nanti akan ada gambar flow-nya seperti apa untuk lebih jelasnya. Tapi ada beberapa poin di sini. Menggunakan jaringan lokal. Ini poin pertama. Kenapa jaringan lokal? Gitu. Pertama, apa itu jaringan lokal? Jadi gini, semuanya ini terhubung ke Wi-Fi. Klien, server, itu terhubung ke Wi-Fi. Nah, jaringan lokal ini menggunakan satu jaringan Wi-Fi yang sama. Jadi seperti itu. Kenapa jaringan lokal? Karena server di sini bersifat lokal, tidak bersifat cloud. Jadi di sini kita hanya bisa menggunakan jaringan lokal. Kemudian menggunakan micro framework flash. Ini untuk membuat servisnya. Kita akan membuat web server menggunakan micro framework flash. Kenapa menggunakan micro framework? Untuk mempermudah pembuatan. Kemudian server dipasang pada perangkat dengan sistem operasi Windows 10. Jadi akan dipasang pada sebuah laptop dengan sistem operasi Windows 10. Walaupun bisa diimplementasikan pada sistem operasi lainnya, tetapi sedikit ada step-step yang berbeda seperti itu. Kemudian ESP32 atau 8266 berperan sebagai klien. Jadi bukan server ya. ESP32-nya bukan server, tapi klien juga sebagai klien. Kemudian membuat halaman web untuk menampilkan intensitas cahaya, membuat halaman web untuk mengendalikan lampu LED. Jadi pada halaman web nanti yang kita buat, itu ada tampilan intensitas cahayanya. Kemudian ada juga tombol untuk mengendalikan lampu LED. Ada 2 tombol untuk nyalakan dan matikan. Jadi seperti itu. Nah, ini flow tadi. Perhatikan di sini ada 2 klien. Klien pertama adalah ESP32 dan klien lainnya adalah klien yang ingin melihat intensitas cahaya dan juga mengendalikan lampu LED. Klien ini nggak harus komputer ya. Bisa kita akses dari smartphone atau dari laptop. Intinya, klien ini harus mendukung web browser. Cuman itu intinya, mendukung web browser ya. Jadi, perangkat yang bisa membuka web browser, maka dapat jadikan klien. Raspberry Pi, itu bisa jadi klien juga. Gitu. Tapi klien satunya ini ESP32 untuk membaca intensitas cahaya dan mengendalikan lampunya, begitu. Kemudian, ini kita masuk ke langkah-langkahnya. Pertama, kita pemrograman web service server side-nya. Kita akan membuat sebuah server di sini menggunakan bahasa Python, bahasa pemrograman Python dan micro framework Flash. Kemudian pemrograman client side. Client side ini untuk yang pengendali lampunya tadi pada HP atau laptop atau komputer menggunakan PHP dan HTML. Kemudian kita merangkai alatnya pada ESP32 atau 8266. Kemudian kita menggunakan pemrograman web server. Yang client side ini untuk ESP32-nya menggunakan bahasa C di sini. Nah ini beda bahasa kan, tadi servernya menggunakan Python,
klien yang di sini menggunakan C, dan klien satu lagi menggunakan PHP dan HTML. Sudah terdapat 3 bahasa pemrograman di sini. Kemudian kita uji coba web server yang telah kita buat, seperti itu. Nah, pertama kita membuat servernya. Di sini ada 4 yang kita buat, jadi kita membuat 4 service di sini. Pertama, ESP32 kan tadi membaca intensitas cahaya melalui sensor LDR. Setelah dibaca, itu dimasukkan ke dalam database datanya. Nah, ini membuat service untuk memasukkan hasil pembacaan sensor LDR ke dalam database. Ini adalah service pertama. Kemudian service kedua. Service kedua adalah untuk menampilkan data dalam database. Jadi, tadi data yang sudah disimpan itu ditampilkan ke halaman web. Ini service kedua. Kemudian service ketiga, untuk menerima perintah mengendalikan LED. Nah, jadi menerima ini adalah ESP32-nya yang menerima. Oh, jadi ketika halaman web memberikan perintah kan disimpan dalam database. Ya, disimpan dalam database. Kemudian akan diberikan ke ESP32. Kemudian membuat service untuk memberikan perintah. Nah, ini memberikan tadi dari halaman web, memberikan perintah, kemudian disimpan ke dalam database. Begitu ya. Kemudian langkah-langkahnya. Ini ada langkah-langkah untuk server side-nya. Pertama, membuat database. Nanti akan diberikan seperti apa struktur database yang digunakan. Kemudian install bahasa pemrograman Python. Jadi jika perangkat Anda belum ada bahasa Python-nya, itu harus diinstal dulu. Cara penginstalannya mudah, bahasa Python. Kita kunjungi situs resminya Python. Nah, di sini Python download. Nah, di sini kita tinggal download ini. Jika pada Windows 10, ini berupa file exe, tinggal kita klik, kemudian tinggal ini langkah instalasi. Kalian perhatikan di sini Python juga dapat digunakan pada sistem operasi lainnya, Linux, macOS, dan lainnya, gitu ya. Jadi Raspberry pun bisa. Jadi tidak terbatas pada Windows ya di sini. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian install library PyMySQL. Nah, ini untuk database-nya. Kita membutuhkan library PyMySQL pada Python. Kemudian buat file Python untuk server side, jalankan file Python-nya. Nah, setelah server jadi harus dijalankan begitu ya. Baik, kita langsung masuk saja ke pemrogramannya. Nah, ini pertama membuat database dulu, Nah, ini adalah database yang digunakan. Pertama, nama database-nya adalah DB Web Service. Boleh nggak nama database-nya beda? Boleh. Nggak harus DB Web Service. Tapi nanti di pemrograman pun ada yang harus diatur. Gitu ya, kalau berbeda. Kemudian, table 1, kita ada 2 table di sini. Table pertamanya namanya DB Command. DB Command ini digunakan untuk menyimpan perintah menyalakan dan mematikan lampu LED. Kemudian tabel kedua, ada TB sensor, itu untuk menyimpan intensitas cahaya. Begitu ya, jadi ada 2 tabel, fungsinya masing-masing. Kemudian masing-masing tabel mempunyai 2 field. Ada tabel command, kita lihat tabel command. Kita lihat field pertama yaitu ID. ID ini berbentuk integer dan primary key. Dan bersifat auto increment, yang berarti kita tidak harus menginputnya. Kemudian field kedua, itu field command yang akan menyimpan command-nya berbentuk on dan off gitu. Kemudian tabel sensor sama ada 2, ada ID pertama sama seperti sebelumnya fungsinya, dan kedua ada nilai. Nah, nilainya ini berbentuk integer karena intensitas cahaya berupa angka begitu. Kemudian kita masuk ke pemrograman ya. Mari kita lihat pemrogramannya. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code sebagai sarana untuk membuat program. Kalian bisa menggunakan text editor lainnya untuk membuat program, tidak harus ini. Jadi di sini saya memberikan nama file Python-nya itu app.py. Ini bebas, nggak harus app.py, bisa yang lainnya. Jadi kita perhatikan pada line 1-3 ini digunakan untuk mengimport library yang dibutuhkan. Tadi kita menggunakan micro framework Flash, yang berarti Flash harus kita import di sini. Jadi ada beberapa fungsi yang kita import. Di sini ada Flash, Request, JSONify, dan MakeResponse. Kemudian kita tadi library PyMySQL. Oh, saya belum mengajarkan bagaimana menginstal library PyMySQL. Misalkan kalian sudah menginstal bahasa pemrograman Python. Untuk menginstal library PyMySQL itu cukup mudah. Pertama kita buka CMD. Kita buka CMD di sini. Nah, kemudian untuk melakukan instalasinya itu menggunakan pip install, kemudian nama library-nya.
di MySQL. Di sini saya menggunakan Python 3. Jika menggunakan Python 3, ini kita tambahkan pip 3. Pip 3 install di MySQL. Begitu. Jadi cara installnya cukup mudah, hanya menggunakan command prompt atau terminal. Kita gunakan pip install nama library-nya. Berikut adalah cara install library di MySQL. Kemudian setelah ini tinggal tekan tombol enter. Seperti ini. Nah, pada perangkat saya terdapat peringatan di sini requirement already satisfied, yang berarti library-nya memang sudah terinstall. Jika belum, nanti akan mendownload dan memasang secara otomatis, secara langsung. Jadi tinggal menunggu prosesnya saja. Jadi itu adalah cara menginstal library di MySQL. Nah, kemudian setelah diinstal, kita masukkan library-nya. Kemudian kita juga menggunakan library socket untuk mendapatkan IP address perangkat yang digunakan. Nah, tadi jadi server kita kan bersifat lokal ya, bersifat lokal. Jadi URI-nya itu, API-nya, URI-nya itu adalah IP address perangkatnya, bukan www.google.com, bukan seperti itu URI-nya, tapi IP address dari perangkat kita. Nah, kemudian line 6-7 ini untuk mendapatkan IP address-nya, atau cara mudah mendapatkan IP address, begini, buka command prompt, ini jika pada Windows seperti ini, kemudian ipconfig. Akan ipconfig. Nah, kalian lihat IPv4 address-nya. Kita menggunakan yang versi 4 di sini. 192.168.1.14. Nah, ini IP address yang kita gunakan. Terus kenapa saya masukkan dalam program di sini? Ini untuk membuatnya otomatis begitu. Jadi begitu. Walaupun ini tidak harus. Ini bisa dihilangkan, bisa. Kemudian terdapat line 9, 10. Ini ada yang namanya AppRoot. Nah, AppRoot ini adalah routing pada micro framework class atau membuat sebuah resource modeling tadi ya. Pada API itu ada namanya resource modeling. Atau bisa dibilang ini halaman webnya, halaman web gitu. Jadi, untuk membuat sebuah resource modeling menggunakan app.root. Nah, index ini adalah halaman utama sebenarnya. Jadi, jika servernya diakses, ketika servernya diakses, ini akan langsung masuk ke halaman utama yang akan menampilkan tulisan hello world ini. Begitu, jadi jika diakses. Kemudian, pada line 14-19 ini adalah untuk koneksi ke database. Nah, kita perhatikan di sini. Ini hostnya localhost. Kita menggunakan lokal di sini. Jika berupa cloud, host ini harus diganti kepada alamat cloud yang kalian gunakan. Kemudian, usernya di sini masih menggunakan user default, root, dan passwordnya kosong. Nah, ini database. Ini adalah nama database-nya. Seperti yang saya bilang, boleh nggak nama database-nya beda? Boleh. Tapi di sini juga harus kalian sesuaikan dengan nama database yang kalian buat. Begitu ya. Jadi harus kalian sesuaikan nama database ini. Kemudian kita mulai masuk ke service-service yang kita buat tadi. Ada 4 service. Ada 4 service yang berarti kita akan membuat 4 routing lagi. Kita membutuhkan 4 routing lagi untuk membuat 4 service. Routing pertama kita beri nama resource modelingnya web_command. Fungsinya adalah untuk memasukkan perintah menyalakan atau mematikan lampu LED yang dimasukkan oleh klien ke dalam database, gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini ada query-nya, query yang kita gunakan. Jadi query ini disimpan dalam variabel query. Kita lihat query-nya, insert into, ya, masukkan ke dalam tadi table command. Kita sudah buat table command tadi ya, table command. Field-nya apa? Field command. Kita masukinnya ke field command karena field ID itu tidak perlu diisi, karena akan mengisi secara otomatis, begitu. Kemudian, value-nya kita beri percent string, ini maksudnya adalah variabel string. Akan dijelaskan lagi di bawah, begitu. Kenapa ada variabel string di sini. Kemudian, di bawah ini ada data, sama dengan request JSON. Ini untuk, jadi gini, ketika halaman web ini ada 2 tombol tadi kan, untuk nyalakan dan matikan. Ketika tombol ini ditekan, itu akan mengirimkan data ke server. Data ini berupa perintah, sebuah perintah untuk menyalakan atau mematikan seperti on, off, gitu ya. Nah, kemudian diterima oleh server menggunakan request.json, gitu. Kemudian, kita ambil komennya saja, kita hanya membutuhkan komennya. Kita simpan dalam variabel command, kemudian kita buat kursor untuk database-nya, seperti ini. Kemudian kita execute. Jadi ketika query ini dibuat, ini belum execute-nya baru
Nah, kemudian untuk mengeksekusinya, kita menggunakan mycursor.execute. Tadi, kursor database telah kita buat menggunakan mydb.cursor. Kemudian, kita eksekusi gitu, perintahnya, seperti itu ya. Kemudian query-nya apa yang telah tadi kita buat. Kemudian data yang dikirim apa yang telah tadi disimpan dalam variabel command. Data command tadi yang disimpan. Data perintah untuk menyalakan atau mematikan lampu LED. Kemudian menggunakan mydb commit untuk memberitahu bahwa proses telah selesai. Begitu. Nah, kemudian ini di bawahnya hanya return untuk memberikan hasil apa ketika servernya diakses. Kemudian kita masuk ke routing kedua, ke service kedua. Kita beri nama web sensor. Nah, web sensor ini adalah untuk menampilkan hasil pembacaan intensitas cahaya pada halaman web. Tadi kita memberikan dari ISP itu memberikan intensitas cahaya menggunakan sensor LDR, kemudian kita simpan. Nah, web sensor ini digunakan untuk mengambil data yang sudah disimpan dalam database. Kita lihat query-nya. Kita lihat query-nya berbeda dengan tadi. Sekarang query-nya select. Karena kita ini mengambil data dari database. Menggunakan select from TB sensor, dari tabel sensor. Kemudian ada perintah order by. Order by ini maksudnya adalah diurutkan. Diurutkan berdasarkan field ID secara descending. Berarti dari atas ke bawah ya. Dari yang paling bawah itu diurutkan ya. Kemudian limitnya 1, yang berarti data yang kita ambil hanya 1. Data yang terakhir masuk saja. Begitu. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, kita buat kursor, kemudian kita execute. Nah, kemudian perbedaannya di sini. Jadi, data ini akan dikirim dalam bentuk JSON. Nah, mulai dari line 43 sampai line 47 ini adalah untuk membuat datanya menjadi JSON. Seperti itu ya, untuk membuat datanya menjadi JSON, untuk memberikan dictionary-nya, seperti itu, lebih tepatnya untuk memberikan dictionary-nya. Kemudian kita return lagi sama seperti sebelumnya untuk memberikan hasilnya. Nah, kemudian kita masuk ke routing ketiga, yaitu ESP command. Nah, ESP command ini berfungsi untuk mengambil perintah dari database untuk menyalakan atau mematikan LED yang akan dikirim ke ESP32, seperti itu. Nah, kita lihat query-nya, select, bintang. Sekarang dari table command kita ngambilnya. Sama seperti sebelumnya, order by ID, descending, limitnya 1. Jadi hanya 1 data juga yang akan diambil. Kemudian sama, membuat kursor, kemudian mengeksekusinya, sama. Datanya dibuat lagi dalam bentuk JSON, membuat dictionary-nya ya. Kemudian return, mengembalikan hasilnya. Kemudian routing terakhir, yaitu kita beri nama ESP sensor. Nah, ESP sensor ini adalah memasukkan data hasil pembacaan sensor LDR ke dalam database. Tadi ya, tadi kan kita mengakses datanya, sekarang ini untuk memasukkannya. Gitu. Nah, kita lihat query-nya, insert into TB sensor. Nah, sekarang kita memasukkannya ke dalam TB sensor. Field-nya nilai, sama seperti tadi berbentuk string, seperti itu ya. Kemudian bedanya di sini, kalau tadi disimpan dalam variabel command, kalau di sini disimpan dalam variabel nilai. Pas mengeksekusinya juga yang digunakan adalah variabel nilai, bukan variabel command. Kemudian sama menggunakan mydb commit, kemudian kita return hasilnya. Nah, kemudian pada line 82 dan juga 83, ini adalah untuk menjalankan service-nya, menjalankan servernya seperti itu. Kenapa hostnya 0.0.0? Nah, ini supaya secara otomatis berjalan pada IP address perangkat yang digunakan tadi. IP address 192.168.1.14. Nah, berikut adalah kode dari servernya. Jadi, cukup mudah, tidak terlalu banyak kodenya. Ini bergantung seberapa banyak service yang dibuat dan seberapa rumit dari service itu sendiri. Semakin rumit service-nya, bisa jadi kodenya semakin panjang. Jadi seperti itu. Karena kita hanya membuat yang sederhana, maka programnya pun tidak terlalu panjang. Seperti itu. Kita lanjut dulu. Sebelum menjalankannya, kita lanjut dulu ya. Sekarang kita akan membuat halaman webnya, client side. Client side di sini untuk halaman webnya. Pemrograman web server client side berfungsi untuk membuat halaman web. Ada halaman web, terdapat judul halaman webnya, kemudian ada
intensitas cahayanya yang tadi telah dibaca oleh sensor LDR. Kemudian terdapat dua tombol untuk menyalakan dan mematikan LED. Tombol ini memiliki fungsinya masing-masing ya. Satu tombol untuk menyalakan, satu tombol untuk mematikan. Langkah-langkahnya. Nah, kita nggak menggunakan Python lagi di sini. Kita menggunakan PHP dan juga HTML. Membuat file PHP yang berisi kode untuk membuat halaman web, kode untuk mendapatkan intensitas cahaya, kode untuk mengirimkan perintah mengendalikan LED ke database. Nah, tadi kan ketika tombol dipencet, kita mengirimkan perintah untuk disimpan dalam database. Nah, ini ada jadi beberapa kode. Catatannya menggunakan PHP dan HTML. Baik, begini caranya. Jadi, ingat sebelumnya kita telah menginstal SAMPP kan, menginstal aplikasi SAMPP. Jadi untuk membuat sebuah halaman web, kita harus membuat codingan PHP-nya ini tidak bisa di sembarang tempat kalau di sini ya. Jadi pertama kita menuju ke lokasi instalasi SAMPP. Di sini saya menginstalasi SAMPP di folder C, kemudian SAMPP. Di sini, kemudian masuk ke folder htdoc. Masuk ke folder htdoc. Di sini seperti ini. Nah, kemudian untuk mengakses halaman webnya, kita membutuhkan nama webnya di sini. Membutuhkan nama webnya. Misalkan gini, kita buat sebuah folder baru. Membuat sebuah folder, kita beri namanya misalkan SIoT. Nah, nanti untuk mengakses halaman webnya, kita menggunakan nama tes IoT ini. Begitu. Jadi untuk membuatnya. Di sini saya memberikan nama halaman web saya adalah web service namanya. Ya, web service. Ini kita hapus dulu yang sebelumnya. Service. Kemudian di dalam folder web service ini baru kita bisa membuat file codingan PHP yang tadi. Di sini kita beri nama index.php. Mari kita lihat apa isi dari index.php. Di sini sudah saya buka index.php. Nah, kalian perhatikan di sini menggunakan HTML ya. Di sini ada pemberitahuan doctype HTML. Kemudian biasa pada HTML kita buka, jangan lupa ketika menggunakan HTML itu harus ditutup. Kita lihat pada bagian bawahnya, kita tutup. Ini alangkah baiknya setelah kita membuka langsung kita tutup lagi. Baru kita mengisi di dalamnya seperti itu. Seperti contoh, ini head. Head ini untuk judul pada tab halaman web. Tab seperti ini, nah, nanti judul ini yang akan muncul. Gitu. Kita beri judulnya adalah web service. Jadi judul halaman webnya adalah web service. Kemudian kita mulai masuk ke body. Body ini adalah isi dari halaman web tadi, ya pada HTML. Jadi semua yang ditampilkan dalam halaman web itu ada pada body, gitu. Jangan lupa ditutup pada bagian bawah, kita perhatikan dulu. Maaf, ditutup. Ini seharusnya body di sini. Seperti ini ya, jangan lupa ditutup. Nah, kemudian ini adalah judul di dalam halaman webnya. Berbeda dengan yang tadi ya, berbeda dengan yang tadi. Ini judul di dalam halaman webnya, bukan pada tab halaman. Kita beri web service pengendalian net. Ini bisa kalian ganti sesuka kalian, nggak harus begini. Nah, kemudian kita masuk ke codingan PHP-nya di sini. Di sini kita terdapat fungsi-fungsi. Ada fungsi pertama namanya get sensor, ya. Fungsi get sensor. Fungsi get sensor ini adalah sebentar. Fungsi get sensor ini adalah untuk mendapatkan hasil pembacaan intensitas cahayanya. Jadi untuk menampilkan intensitas cahaya kita menggunakan fungsi get sensor ini. Jadi di sini saya menggunakan URL. Kemudian kita lihat di sini tipenya ada get. Kita menggunakan metode HTTP GET ya di sini. Kemudian tadi pada service-nya kita mengirim data pada format JSON. Yang berarti kita di sini harus mendeklarasikan ya, mengaturnya menjadi JSON juga, application/JSON seperti itu ya. Kemudian akan disimpan hasilnya pada variabel respon di sini. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ada fungsi kedua, fungsi post comment. Fungsi post comment ini adalah untuk memberikan perintah kepada server. Tadi ketika menekan tombol, maka perintah akan dikirimkan ya. Nah, untuk mengirimkan perintah itu menggunakan fungsi post comment, sama menggunakan URL juga di sini. Bedanya adalah menggunakan metode post. Kemudian di sini ada post field. Ini adalah JSON yang akan dikirim. Ini berupa format JSON seperti ini.
begitu. Kemudian aplikasinya sama, JSON juga. Nah, kemudian perhatikan pada line 50 sampai 56 ini. Ini adalah line yang berfungsi untuk menampilkan intensitas cahaya. Perhatikan di sini, kita membuat sebuah variabel request data. Di dalam variabel ini, kita memanggil fungsi getSensor yang tadi kita buat. Kita lihat kembali ya, fungsi getSensor. Fungsi getSensor dengan parameter yang digunakan adalah URL. Ya, parameter URL. Nah, URL ini adalah API yang kita gunakan. Kita perhatikan di sini. Nah, ini API yang kita gunakan. Ini URI-nya, mulai dari HTTP sampai sini. Ya, perhatikan, URI-nya tadi saya bilang adalah IP address perangkat yang digunakan. Jika IP address berbeda, maka harus disesuaikan dengan IP address perangkat Anda. Kemudian ini adalah resource modeling-nya. Resource modeling-nya pada web sensor. Tadi ingat service yang kita buat. Namanya web sensor ya. Jadi seperti itu. Nah, kita di sini tidak menggunakan parameter sama sekali. Ya, tidak ada tanda tanya, jadi tidak menggunakan parameter sama sekali. Kemudian, tadi kan datanya dalam bentuk JSON. Nah, setelah itu ini adalah untuk mengambil datanya saja, mengambil data yang diperlukan saja. Karena dalam JSON ini kan berbentuk seperti itu ya. Jadi harus diambil datanya saja. Nah, ini untuk mengambil datanya. Kemudian untuk menampilkannya menggunakan fungsi echo. Fungsi echo. Nah, kemudian pada line 57 sampai line 64, kita perhatikan ada dua fungsi if di sini. Fungsi if ini adalah yang berfungsi untuk mengetahui ketika tombol sedang ditekan. Ketika tombol ditekan, gitu. Jika kita baca if is set as post button 1, nah ini jika dapat diartikan jika tombol 1 ditekan. Nah, dapat diartikan begitu. Jadi ketika tombol 1 ditekan akan memanggil fungsi post comment, gitu ya. Mengambil fungsi post comment menggunakan API yang berbeda. Kita perhatikan API di atas adalah web sensor. Kemudian yang ini web command ya. Tadi disesuaikan dengan service yang kalian buat. Kemudian data apa yang dikirim ketika tombol ditekan? Data on yang dikirim. Jadi seperti itu. Kita perhatikan pada fungsinya di sini kita menggunakan dua parameter untuk fungsinya ya. Pertama adalah URL-nya atau API-nya dan comment. Perintahnya apa? Gitu ya. Nah, kemudian sama fungsi if kedua, sama seperti itu. Jadi jika tombol kedua ditekan, bedanya adalah jika tombol kedua ditekan, data yang dikirim adalah data off. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk membuat tampilan tombolnya menggunakan form. Ya, menggunakan form di sini metodenya post karena kita mengirim data di sini. Kemudian ada dua tombol di sini, ada dua input berarti ya. Tombol pertama nyalakan, tombol kedua matikan. Nah, ini name ini yang harus kalian perhatikan. Tadi kan if-nya ini mengacu pada button 1 dan button 2. Nah, ini yang mengaturnya. Jika misalnya di sini kalian beri nama tombol 1, di sini harus kalian rubah menjadi tombol 1 juga. Jadi seperti itu, harus kalian sesuaikan. Di sini saya beri nama button 1 dan button 2. Button 1 untuk menyalakan, button 2 dan untuk matikan. Nah, kemudian kita tutup lagi di sini. Jadi seperti itu ya, untuk pemrograman untuk halaman webnya, jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan dulu materinya. Nah, ini adalah rangkaian alat yang digunakan. Jadi ini adalah klien ESP32-nya. Pertama ada sensor LDR, yang ini, sensor LDR, lampu LED. Di sini kita menggunakan lampu LED yang kecil di sini. Kemudian ESP32-nya. Bisa nggak sih pakai microcontroller? Boleh pakai micro. Kalau mau pakai micron yang lain, syaratnya bisa koneksi ke WiFi. Hanya itu syaratnya. Contoh, kalau pakai Arduino, nah itu harus pakai modul tambahan. Itu harus pakai modul WiFi tambahan. Sehingga merepotkan. Jadi saya menyarankan micron yang sudah terdapat modul WiFi dalamnya. Contohnya ESP32, ESP8266. Jadi seperti itu. Di sini ada yang kita gunakan resistor untuk pada sensor LDR, kemudian kabel jumper. Saya bisa perlihatkan bentuk alat aslinya. Nah, ini adalah alat asli yang kita gunakan di sini ya. Alat aslinya. Bahkan di sini ada sensor LDR di sini. Kemudian ini adalah LED yang kita gunakan, warna hijau di sini ya. Kemudian ini ESP32-nya. Ini LED terhubung menggunakan kabel hijau ini pada pin D2 ESP32.
Kemudian ini sensor LDR terhubung menggunakan kabel biru di sini ke pin D32. Nah, harus kalian perhatikan, sensor LDR ini merupakan sensor analog, yang berarti hanya bisa menggunakan pin analog di sini, pin ADC milik ESP32. Kalian bisa melihat pin analognya pada GPIO di ESP32. Kalian bisa mencarinya, kemudian kalian lihat pin mana saja yang merupakan pin analog. Dan di sini pin D32 adalah pin analog. Nah, jadi seperti itu ya rangkaiannya. Kita lanjutkan dulu, kita lanjutkan. Baik, ini kita masuk ke pemrograman dari client side ESP32 itu sendiri. Pemrograman web server client side ESP32 berfungsi untuk mengirimkan intensitas cahaya ke database tadi yang didapatkan dari sensor LDR dan juga mengendalikan LED berdasarkan perintah yang terdapat pada database. Mengirim intensitas cahaya setiap kurang lebih 10 detik. Nah, jadi intensitas cahaya ini tidak dikirim secara terus-menerus. Kita beri delay sebanyak 10 detik sekali, sehingga tidak membebani dari database dan juga servernya. Kemudian mengambil command dari database, mengambil perintah dari database setiap 1 detik sekali. Gitu. Mengendalikan LED berdasarkan command yang didapatkan dari database. Nah, jadi misalkan dari database perintahnya on, berarti menghidupkan LED. Dari database perintahnya off, mematikan LED. Kemudian langkah-langkah pemrogramannya. Buka Arduino IDE. Ini merupakan sebuah aplikasi, Arduino IDE. Kemudian membuat filenya, kemudian upload kodenya ke ESP32. Kita langsung saja ya. Nah, ini adalah codingan dari ESP32-nya. Di sini saya menggunakan Arduino IDE. Kenapa? Karena untuk mempermudah pembuatan. Jadi ketika menggunakan IDE, ini sudah termasuk semuanya ya, compiler dan lain-lainnya seperti itu. Nah, jadi kita lihat pada line 1 dan 2 ini adalah untuk mengimport library yang dibutuhkan. Library Wi-Fi dan juga library HTTP client. Kemudian line 4 dan 5 untuk mendeklarasikan pin-pin yang digunakan. Tadi pin LDR pada D32, yang berarti kita set 32, pin LED-nya pada D2, yang berarti kita set 2. Kemudian ini ya untuk mendefine nilai LED on dan LED off. LED on berisi nilai high, LED off berisi nilai low, yang nantinya akan digunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu. Kenapa saya definisikan di atas seperti ini? Ini untuk mempermudah pembuatan program. Ini tidak harus dilakukan, gitu ya. Tapi untuk mempermudah, jadi terkadang begini, ketika kita set low, lampunya malah nyala. Ketika kita set high, lampunya malah mati. Nah, supaya tidak perlu merubah di bawah-bawahnya, saya rubah di sini. Jadi, jika terjadi terbalik seperti itu, saya tinggal balik di sini. LED on-nya jadi low, LED off-nya jadi high. Jadi seperti itu ya. Kemudian line 10 sampai 11 ini adalah Wi-Fi yang kita gunakan. SSID-nya apa dan password-nya apa. Ini harus kalian sesuaikan dengan yang kalian gunakan, Wi-Fi yang kalian gunakan. Nah, kemudian ada 2 variabel di sini. Line 13 dan 14. Post URL dan get URL. Ini apa? Ini adalah API yang kita gunakan isinya. Sama seperti tadi, URI-nya sama. Nah, bedanya adalah di resource modeling-nya. Ini ESP sensor untuk memasukkan data sensor ke dalam database, intensitas cahaya, kemudian ESP command untuk membaca perintah dari database. Jadi ada 2 ya, post URL untuk memasukkan data ke dalam database, get URL untuk mendapatkan perintah dari database. Jadi seperti itu ya. Kemudian line 16 sampai 18 ini adalah variabel yang digunakan untuk memberikan delay. Tadi ingat, untuk mengirimkan hasil pembacaan sensor itu setiap 10 detik sekali, nggak setiap saat. Nah, di sini kita beri sensor nilainya setiap 10 detik. Kenapa 10.000? Karena bentuknya millisecond. Jadi 10.000 millisecond sama dengan 10 detik. Seperti itu ya. Ini dapat kalian rubah. Tetapi semakin cepat, maka kinerja server akan semakin berat. Semakin data yang masuk, semakin banyak data yang masuk. Jadi di sini saya memberikan 10 detik. Begitu. Kemudian kita masuk ke voice setup-nya. Voice setup ini ada basic-basicnya saja. Ini untuk memulai serial, kemudian merubah pin LED-nya menjadi output, karena kita memberikan sinyal ke LED ya, kita harus memberikannya menjadi output. Kemudian kita di sini ada digital white ini untuk mengatur ketika ESP baru dinyalakan, maka lampu akan langsung mati. Jadi seperti itu ya.
Nah, kemudian WiFi begin ini untuk memulai koneksi ke Wi-Fi berdasarkan SSID dan password yang tadi telah digunakan. Kemudian sampai akhir ini adalah untuk koneksi ke Wi-Fi. Kemudian kita mulai masuk ke void loop-nya. Pertama ada fungsi if dulu. Ada fungsi if ini untuk mengecek apakah sudah terkoneksi ke Wi-Fi atau belum. Nah, kita lihat pada else-nya, jika tidak terkoneksi, maka harus merestart ESP gitu. Karena terkadang ESP tidak mau koneksi ke Wi-Fi. Gitu. Nah, kemudian kita perhatikan, ada variabel current time di sini. Sama dengan milis. Ini untuk menyimpan waktu sekarang dalam sampai hitungan milisecond ya yang disimpan di sini. Kemudian ada fungsi if di sini. Apa sih fungsinya? Kondisi if ini berfungsi untuk menghitung apakah sudah 10 detik atau belum. Jadi kita lihat current time dikurangi previous time. Jadi waktu sekarang dikurangi waktu sebelumnya. Waktu sebelumnya itu didapatkan dari previous time ini di sini. Jadi istilahnya begini, kapan terakhir kode di dalam if ini dijalankan? Jika belum 10 detik, maka kode di dalam ini tidak akan dijalankan. Begitu ya. Delay time ini yang tadi telah kita atur di atas 10.000 second. Nah, jika sudah 10 detik, misalkan, jika sudah 10 detik, maka fungsi post sensor akan dijalankan. Nanti akan dijelaskan di bawah apa fungsi dari post sensor ini. Nah, kemudian kalau fungsi get command ini tidak dimasukkan ke dalam di sini, karena get command tidak sebanyak 10 detik sekali, tapi hanya 1 detik sekali, begitu. Nah, kemudian kita memberikan delay 1 detik, supaya loopingnya itu tidak looping terlalu cepat, kita beri jarak 1 detik sekali, begitu baru looping. Nah, tadi terdapat 2 fungsi yang dipanggil di sini ya, fungsi post sensor dan juga fungsi get command. Fungsi post sensor ini untuk memasukkan nilai ke dalam database, fungsi get command untuk mendapatkan nilai dari database. Sekarang kita lihat apa sih isi dari fungsi tersebut. Pertama, fungsi post sensor untuk mengirimkan data ke dalam database. Pertama, kita dapatkan dulu nilai intensitas cahayanya. Di sini kita simpan dalam string nilai LDR. Menggunakan fungsi analog read ya, karena tadi sensor LDR merupakan sensor analog. Ya, jadi harus menggunakan analog read. Kemudian kita membuat variabel HTTP di sini. Nah, ada HTTP begin. Apa fungsi HTTP begin itu? Fungsinya adalah memulai koneksi ke API-nya. Untuk memulai koneksi. Tetapi belum melakukan apa-apa, hanya memulai koneksi begitu. Kemudian ada add header. Add header ini untuk mengatur format data apa yang kita gunakan. Formatnya JSON, application JSON. Kemudian payload. Ada variabel payload di sini. Payload itu adalah data yang dikirim. Variabel payload berisi data yang dikirim. Data yang dikirim tadi nilai LDR yang sudah didapatkan di atas ya. Yang dikirim adalah nilai LDR. Nah, ini sama seperti tadi pada halaman web berbentuk JSON seperti ini. Kemudian di bawah ini hanya untuk menampilkan, untuk ini verifikasi saja data yang dikirim apa dan menampilkan respon code-nya. Jadi kalau HTTP itu ada kode responnya. Kode respon itu contohnya 404 not found. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi misalkan kodenya 200 yang berarti berhasil. Kodenya 400 yang berarti gagal, kayak gitu. Kodenya 500, oh servernya gagal. Nah, itu. Jadi untuk melihat jika terjadi kegagalan seperti itu. Kemudian HTTPN ini untuk mengakhiri koneksi dengan API yang tadi, ya. Terus fungsi kedua. Fungsi kedua sama. Pertama kita membuat variabel HTTP sama. Kemudian HTTP begin sama juga, tapi bedanya ini menggunakan get URL ya. Tadi API yang di atas yang sudah kita atur. Nah, kalau di sini menggunakan post URL, itu saja bedanya. Kemudian di bawah, nah ini, untuk mendapatkan data, kita menggunakan http.get. Kalau di atas, kita untuk mengirim data, itu menggunakan http.post. Begitu ya. Bedanya di situ. Kemudian setelah kita dapat data, data ini disimpan dalam variabel data get. Jadi kan tadi dari database dikirim berbentuk JSON. JSON ini dikirim ke dalam disimpan dalam variabel data get ya. Kemudian ditampilkan apa sih isi dari data get-nya, ditampilkan pada serial monitor. Kemudian terdapat 2 fungsi if di sini ya. Terdapat 2 fungsi if yang berfungsi untuk membaca datanya dan menyalakan atau mematikan lampu. Kita perhatikan data get.indexOf.
Tadi kan disimpan dalam data get, ya. JSON-nya disimpan dalam data get. Nah, jadi index of itu jika kita artikan seperti ini. Jika terdapat kata-kata on, nah gitu. Jika diartikan seperti itu. Jika terdapat kata-kata on dalam variabel data get, maka akan menyalakan lampu. Jadi gitu jika diartikan. Menyalakan lampu menggunakan digital write. Nah, tadi yang sudah saya atur let on untuk menyalakan lampu ya, gitu. Terus sama, fungsi if kedua sama, tapi bedanya di sini jika terdapat kata-kata off. Begitu. Nah, ini harus kalian sesuaikan lagi. Tadi pada halaman web, saya mengirim data berupa on untuk menyalakan lampu. Berarti data yang harus dibaca adalah on. Kalau misalkan kalian mengirim datanya nyala, bukan on. Mengirim datanya nyala. Nah, ini harus kalian ganti. Misalkan menjadi nyala. Seperti itu ya. Harus kalian sesuaikan. Gitu. Nah, di sini off untuk mematikan. Sama seperti itu. Kemudian ini hanya pemberitahuan saja jika gagal mengambil data, kemudian menampilkan respon code sama seperti ada, kemudian mengakhiri koneksi dengan API. Nah, kemudian setelah codingannya selesai, kalian upload. Upload bisa menggunakan tombol di sini. Tombol panah ke kanan ini untuk mengupload. Tapi kalian harus perhatikan. Jadi pada Arduino IDE ini, jika kalian baru menggunakannya, maka tidak ada board ESP32 di dalam Arduino IDE ini. Jadi kalian harus menginstal board ESP32-nya pada Arduino IDE. Jika kalian sudah menginstalnya, kalian bisa memilih ESP32 yang kalian gunakan. Saya di sini menggunakan Duit ESP32 DevKit V1. Ini harus kalian sesuaikan dengan versi ESP32 yang kalian gunakan. Tetapi kebanyakan versi ESP yang berada di pasaran adalah versi Duit ESP32 DevKit V1. Seperti itu. Nah, sekarang semua pemrograman telah dibuat. Apa langkah selanjutnya? Kita uji coba yang telah kita buat. Jadi kita akan melihat hasil pembacaan sensor LDR pada halaman web, kemudian kita mencoba mengendalikan lampunya melalui halaman web. Itu yang akan kita coba ya. Pertama kita harus menjalankan servernya terlebih dahulu. Bagaimana cara menjalankan server? Begini caranya. Jadi pertama kalian ke lokasi codingan server yang kalian buat. Nah, di sini saya lokasinya ada pada D, tutorial web service IoT, kemudian kode web service. Ini lokasi codingan saya, codingan app.py tadi ya. Kita copy dulu, lokasinya kita copy, kemudian kita buka CMD. Kita buka CMD di sini. Nah, untuk menjalankannya menggunakan Python 3. Di sini saya menggunakan Python 3. Python 3, kemudian nama codingannya tadi apa? Oh, mohon maaf. Sebelumnya, kita harus pindah lokasi dulu ke lokasi codingannya. Pindah lokasi menggunakan command CD. Command CD, kemudian lokasinya di mana tadi? Nah, pada kasus saya di sini lokasinya. Kemudian untuk menjalankan programnya, menggunakan Python 3, kemudian nama codingannya. Nama codingan yang saya buat adalah app.py yang tadi sudah dibuat. Kemudian Enter. Nah, baik. Jika seperti ini, maka codingan telah berjalan. Kalian perhatikan di sini. Ini terdapat data yang terus bertambah seperti ini. Nah, ini karena ESP32 saya sedang berjalan. Jadi, data ini adalah data ketika ada server yang diakses. Begitu ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka server telah berjalan. Sekarang kita tinggal mencoba mengakses halaman webnya. Bagaimana cara mengakses halaman webnya? Baik, begini cara mengaksesnya. Nah, jadi kita berada pada localhost nanti ya. Kita menggunakan jaringan lokal. Kita tulis localhost. Kemudian kalian ingat, tadi kita membuat nama halaman webnya apa? Di sini saya menggunakan nama web service. Nah, jika kalian menggunakan nama lain, ini harus kalian sesuaikan. Kemudian tinggal klik enter untuk mengakses. Nah, ini dia halaman web yang telah kita buat tadi. Kita perhatikan tadi judul pada tabnya. Judulnya web service. Kemudian ini ada judul besarnya di sini, web service pengendalian sesuai dengan yang tadi telah kita buat. Nah, sekarang kita sambil memerhatikan ESP32-nya di sini ya. Kita perhatikan, kita geser dulu. Ya, terlihat. Baik, sudah terlihat seperti ini ya. Nah, ini ada intensitas cahayanya. Kemudian ada dua tombol. Sekarang kita perhatikan dulu apakah intensitas cahaya ini bekerja atau tidak. Sekarang kita coba tutup ya. Kita coba tutup. Ini sensor LDR kita tutup. Yang berarti seharusnya intensitas cahaya ini menurun. Seharusnya begitu. Kita tutup dulu.
Kemudian tadi, pengiriman data itu setiap 10 detik. Berarti kurang lebih kita harus menunggu 10 detik, baru kita refresh. Turun, intensitas cahayanya menjadi 2800. Sekarang kita coba buka lagi. Kita tunggu dulu sebentar. Kita coba refresh, belum naik. Belum dikirim berarti datanya. Nah, sudah naik lagi menjadi 3200. Sekarang kita coba berikan cahaya yang lebih. Nah, ini di sini saya menggunakan sensor di sini. Sekarang kita coba berikan cahaya yang banyak ke sensor LDR-nya. Kita tunggu dulu. Sementara. Coba refresh. Naik menjadi 4000. Yang berarti sensor LDR ini bekerja ya. Yang berarti sensor LDR bekerja. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita coba mengendalikan lampu. Lampu LED yang ada di sini. Lampu LED yang ada di sini, coba kita kendalikan. Kita perhatikan ya. Coba kita nyalakan. Nah, lampu LED menyala. Off, tidak fokus. Nah, lampu LED menyala ya. Kemudian, coba kita matikan kembali. Kita matikan kembali. Kenapa ada sedikit delay di sini? Karena tadi, loopingnya saya atur untuk looping setiap 1 detik sekali. Jadi, terkadang memang ada delay di sini. Bisa juga terdapat delay karena koneksi lagi kurang bagus. Jadi, seperti itu. Jadi, seperti itu kenapa delay. Kita coba nyalakan lagi. Nah, baik, lampu menyala. Kita coba matikan lagi. Nah, baik, mati. Berarti ini sudah berhasil ya. Sekarang, mari kita lihat isi dari database-nya. Ya, kita lihat. Nah, kita lihat apa isi dari DB Web Service. Pertama, di sini lampunya mati ya, lampunya off. Jadi seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke materinya. Nah, baik, terima kasih. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Di sini berapa daya tampung data pada database MySQL dan apakah setiap ingin menjalankan MySQL harus diaktifkan dulu SAMPP-nya. Pertama, terima kasih telah bertanya. Jadi gini, tadi kan database kita ada di lokal ya. Lokasinya di lokal pada perangkat saya. Nah, jadi database itu memerlukan sebuah aplikasi itu, sebuah wadah gitu ya, sebuah wadah untuk berjalan. Jadi jika pada lokal perangkat yang saya gunakan ini, setiap untuk menggunakan database itu SAMPP-nya harus dijalankan seperti itu. Kemudian berapa daya tampungnya? Sebenarnya kalau dikatakan daya tampung itu tidak ada batasnya, tetapi semakin banyak data yang ada dalam database, maka proses pengolahan datanya itu akan semakin. Nah, ini kembali lagi ke tadi ya. Kalau database-nya masih bersifat lokal dan dengan wadah SAMPP ini, jadi kita harus mengaktifkan MySQL di sini. Tadi saya mengaktifkan database-nya memang melewati panel dari SAMPP ini, panel yang tadi saya tunjukkan melalui start itu ya. Jika masih bersifat lokal ini harus memang. Tetapi jika sudah bersifat cloud, itu tidak, itu tergantung dari provider cloud yang digunakan gitu. Jadi jika lokal itu harus dinyalakan SAMPP-nya. Jadi seperti itu jawabannya. Tadi kan nilainya itu dalam bentuk raw atau mentah ya. Emang benar-benar mentah, saya nggak merubah nilainya dalam bentuk apapun. Nah, persennya ini dalam batas apa gitu? Parameter untuk membuat persen ini apa? Jadi untuk merubahnya ke dalam persen itu dirubahnya ke dalam program pada halaman web. Saya izin share screen lagi ya. Saya izin share. Sekarang kita perhatikan lagi codingan untuk halaman webnya. Nah, tadi kan di sini yang berfungsi untuk menampilkan intensitas cahaya ke dalam halaman webnya, kepada halaman webnya ya. Nah, tadi intensitasnya disimpan dalam variabel nilai sensor. Nah, variabel nilai sensor ini yang harus kita rubah. Jadi, misalkan ingin merubah ke persen. Variabel nilai sensor ini yang harus dirubah, tetapi saya belum mengetahui ke dalam nilai persen apa. Ingin ditambahkan nilai persen saja, jika ingin misalkan tadi kan bentuknya misalnya 3000, misalnya ingin dirubah 3000%.
gitu. Nah, itu tinggal ditambahkan echo, kemudian persen, seperti ini. Echo persen, hanya seperti ini. Untuk cara simpelnya. Tetapi, jika dalam, misalkan 100% paling terang, gitu. Kemudian 0% paling gelap. Nah, ini kan harus ada perhitungan lagi, harus ada rumus-rumusnya. Nah, rumus ini bisa kalian gunakan pada variabel nilai sensor ini. Jadi yang harus dirubah-rubah adalah isi dari nilai sensor ini, seperti itu. Begini, jadi big data ini kan adalah suatu konsep lain ya, yang digunakan ketika data sudah berukuran besar ya. Jadi web service ini kan metode pengiriman datanya. Untuk integrasinya mungkin bisa menggunakan hal-hal lain. Jadi kan big data itu sangat luas sekali ya, sangat luas sekali. Contoh database pun jika sudah menggunakan big data akan berbeda caranya ya. Nah, yang bisa saya jawab di sini adalah bagaimana keamanan datanya. Tadi pada REST web service itu menggunakan namanya metode HTTP atau HTTPS. Tadi kita menggunakan HTTP. Memang keamanannya sangat lemah HTTP itu ya. Bisa dibilang sangat lemah. Nah, salah satu keamanan datanya adalah menggunakan HTTPS, begitu. Karena jika menggunakan HTTPS itu jauh lebih aman, jauh lebih aman. Jadi, jika sudah menggunakan HTTPS, itu ada namanya nanti sertifikat, fingerprint. Jadi, untuk mengakses sebuah server nggak bisa sembarangan. Kita harus punya sertifikatnya, harus punya fingerprintnya. Mungkin seperti itu cara integrasi keamanan datanya. Tetapi untuk big data, saya tidak bisa menjawab lebih jauh lagi ya, karena sangat luas big data itu ya. Seperti contoh ada namanya Kafka, banyak untuk pengaplikasian big data ya pada web service gitu. Mungkin bisa menggunakan perangkat yang lebih kuat lagi gitu. Kemudian program yang lebih efisien, karena yang tadi saya contohkan itu hanya program dasar, paling dasarnya dari web service. Jadi seperti itu. Maka nggak bisa, data nggak masuk karena semua ini terhubung ke server. ESP32 merupakan klien. Halaman webnya pun merupakan klien. Jadi nggak bisa, contoh simpelnya. Sering nggak kalian misalkan lagi gunain WA atau Instagram atau Facebook, terus tiba-tiba koneksinya jelek gitu. Maksudnya kita coba buka, kok nggak loading-loading ya? Terus banyak kan nanti berita, wah Instagram down, wah WA down. Nah itu servernya sedang down, sedang mati. Jadi sama, implementasinya sama gitu ya. Ketika server mati, udah itu nggak bisa, klien nggak bisa mengakses karena tadi web service bentuknya klien server ya. Ketika ketika server mati udah putus, klien nggak bisa ngapa-ngapain karena pusatnya ada di server gitu. Beda mungkin begini. Misalkan memiliki dua server. Nah, kalau satu server mati gimana? Nah, ini kemungkinan masih bisa mengirim data, tetapi mungkin ada keterlambatan atau jadi nge-lag begitu ya. Mungkin begitu jawabannya. Langsung lanjut. Bagaimana cara menjalankan app.py secara otomatis ketika server on? Karena sepertinya cukup lama atau tidak efisien jika harus menjalankan manual. Betul sekali. Karena kita bicara IoT atau otomatisasi. Akan saya coba jawab. Jadi pada Windows, nih kalau pada Windows ya, itu ada namanya text scheduler. Saya izin share screen lagi. Baik, sudah terlihat ya. Kita buka text scheduler. Nah, text scheduler ini banyak sekali fungsinya. Jadi kita melalui text scheduler ini bisa menjalankan sebuah aplikasi ketika komputer baru menyala, bisa menjalankan aplikasi ketika misalnya 5 menit setelah komputer menyala, bisa menjalankan aplikasi pada waktu tertentu. Nah, jadi salah satu menjalankan secara otomatis ini pada Windows adalah menggunakan text scheduler. Begitu ya contohnya. Nah, saya akan mengasih sedikit contoh saja, create basic test di sini. Kita akan membuat sebuah perintah untuk menjalankan program ketika komputer baru dinyalakan. Misalnya kita beri nanya server web service, ya, web service. Deskripsinya menjalankan server. Kemudian triggernya, next di sini. Nah, triggernya, ini kita bisa pilih tuh, ada daily, ada weekly, monthly, one time,
kita pilih when the computer starts, ya. Ketika komputer baru menyala. Ketika komputer baru menyala. Kemudian, nah, ini dia. Start a program, ya. Start a program. Jadi seperti itu di sini. Nah, kemudian ini dia programnya apa yang ingin dijalankan. Nah, untuk menjalankan sebuah program Python itu, kita bisa menggunakan yang namanya bat. Ya. Bat itu kalau pada Windows itu seperti isinya tuh seperti perintah gitu. Perintah untuk membuka CMD. Nah kan tadi kalau contoh saya itu melalui CMD untuk menjalankannya ya. Nah, jadi melalui perintah bat, melalui file bat itu, .bat, file .bat itu, nah itu isinya misalkan buka CMD dan jalankan programnya. Jadi itu salah satu dari cara untuk menjalankannya secara otomatis. Tapi tadi di sini saya mencontohnya kan emang secara manual. Jadi begitu salah satu contohnya. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oh, sedikit tambahan. Contoh lagi pada Linux. Pada Linux itu kita bisa menggunakan yang namanya cron tab. Akan saya tulis di sini ya. Cron tab. Nah, kalau pada Linux itu menggunakan cron tab, itu bisa juga secara otomatis, walaupun sedikit lebih rumit cara menjalankannya kalau pada Linux ya. Karena cron tab ini kita menggunakan sintaks gitu, nggak melalui tampilan seperti tadi pada Windows. Nah, mungkin seperti itu jawabannya. Apakah sudah terjawab? Ya, betul sekali. Jadi, harus mengerti sistem operasi apa yang digunakan, begitu.